Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis iklan berbasis psikologi komunikasi. Perkenalkan, nama saya Marsyandini Laras Putri. Perkenalkan, nama saya Nabila Kaina Putri Susilo. Dan kami berdua dari kelas iklan A. Berikut adalah iklan yang akan kami bahas. Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Baruna dan warga bersiap siaga. Bencana kembali datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna dan warga desa bahu-membahu menahan gempuran. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Iklan yang kami bahas merupakan iklan Marjan, Baruna Sang Penjaga Samudra. Seperti iklan Marjan pada umumnya, seperti ciri khasnya, iklan Marjan menggunakan konsep iklan bersambung. Seperti yang sudah kita saksikan, iklan ini dimulai dengan adegan yang menunjukkan seorang penjaga samudra bernama Baruna yang merasa resah dengan keadaan laut yang semakin tercemar. Kemudian, seekor naga yang menyimbolkan sebagai sosok monster laut muncul dengan kemarahan karena ulah manusia yang mencemari laut. Kemudian, Baruna dan para warga yang tinggal di pesisir pantai berhasil melawan monster naga tersebut. Setelah itu, suasana berubah menjadi lebih cerah dan penuh warna ketika mereka meneguk minuman marjan. Sehingga di dalam iklan ini, marjan disimbolkan sebagai bentuk perayaan kemenangan. Berikut adalah jurnal yang akan kami bahas. Judulnya di sini adalah Daya Tarik Iklan dan Relevansi Pesan Iklan Terhadap Sikap dan Minat Beli, di mana jurnal ini membahas iklan marjan versi Baruna Sang Penjaga Samudra. Untuk penulisnya yaitu Nurul Izzah Karimah dan Diah Kusumawati. Selanjutnya, latar belakang jurnal ini mengkaji peran iklan sebagai alat promosi persuasif dengan fokus pada iklan sirup marjan yang berjudul Baruna Sang Penjaga Samudra yang menggabungkan animasi, dramatisasi, dan fantasi. Penelitian menggunakan teori elaboration likelihood model untuk menganalisis bagaimana elemen iklan mempengaruhi sikap dan minat beli konsumen, dengan membedakan dua jalur persuasi sentral dan periferal. Tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk meneliti tingkat minat terhadap iklan marjan Baruna Sang Penjaga Samudra dan bagaimana elemen-elemen dalam iklan tersebut mempengaruhi sikap dan minat beli penonton. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas daya tarik iklan dan relevansi pesan dalam mempengaruhi respons konsumen terhadap produk. Kemudian di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana daya tarik iklan marjan Baruna Sang Penjaga Samudra mempengaruhi sikap terhadap iklan, produk, dan minat beli produk? Dan yang kedua, apakah relevansi pesan iklan mempengaruhi sikap terhadap iklan, produk, dan minat beli produk?
Kemudian, metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berjenis eksplanasi yang menganalisis pengaruh iklan marjan Baruna Sang Penjaga Samudra terhadap penontonnya. Sampel diambil dari video YouTube, data dikumpulkan melalui kuesioner. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, daya tarik iklan berpengaruh signifikan terhadap sikap dan pandangan penonton terhadap iklan dan produk marjan, tetapi tidak mempengaruhi minat beli. Yang kedua, relevansi pesan iklan tidak mempengaruhi sikap terhadap iklan dan produk, tetapi mempengaruhi minat pembeli. Pesan iklan yang relevan dapat meningkatkan minat beli meskipun tidak mengubah sikap terhadap iklan atau produk. Dan yang ketiga, sikap terhadap iklan dan produk. Sikap terhadap iklan tidak mempengaruhi sikap terhadap produk, tetapi sikap positif terhadap produk berpengaruh pada minat beli. Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daya tarik iklan marjan Baruna Sang Penjaga Samudra mempengaruhi sikap penonton terhadap iklan dan produk. Pada penonton iklan ini, perubahan sikap lebih banyak terjadi melalui jalur periferal yang bersifat lebih sederhana dan spontan dibandingkan jalur sentral yang memerlukan pemikiran lebih mendalam. Kemudian diskusi. Menurut kami, kelebihan jurnal ini adalah fokusnya yang jelas pada pengaruh daya tarik iklan terhadap audiens, khususnya bagaimana elemen kreatif seperti animasi dan fantasi memengaruhi sikap penonton. Jurnal ini juga relevan karena menggunakan teori elaboration likelihood model untuk menunjukkan bahwa iklan marjan mempengaruhi audiens lebih kuat melalui jalur periferal yang berupa emosi dan visual daripada jalur sentral yang lebih rasional. Namun, menurut kami kekurangannya adalah kurangnya penjelasan detail tentang dampak fungsional produk dalam iklan. Menurut kami juga hasil penelitian ini relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memahami bagaimana daya tarik visual dan emosional dari iklan bisa mempengaruhi keputusan impulsif konsumen. Kemudian, penulis dalam penelitian ini mengajukan saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan riset lanjutan yang memperluas cakupan topik mengenai daya tarik iklan dan teori elaboration likelihood model. Kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana persepsi audiens dibentuk dan dipengaruhi oleh elemen-elemen dalam iklan tersebut? Menurut kami, elemen yang dapat menjadi daya tarik utama dalam iklan ini adalah penggunaan animasi dan audionya yang kuat. Seperti yang sudah kita saksikan, terdapat detail karakter serta penggunaan animasi yang menyerupai film-film yang membuat iklan ini tuh menarik sehingga penonton menganggap iklan ini seru dan menyenangkan untuk ditonton. Elemen-elemen tersebut menciptakan kesan bahwa Marjan adalah brand yang kreatif dan inovatif sehingga penonton akan selalu menantikan iklan-iklan Marjan setiap Ramadan. Lalu, teknik-teknik apa aja yang digunakan dalam iklan tersebut untuk mempengaruhi persepsi dan penerimaan pesan? Yang pertama ada teknik eksekusi kreatif, yaitu ada animasi, dramatisasi, dan fantasi. Teknik ini ditonjolkan pada elemen visual yang sinematik. Yang kedua, ada teknik pemasaran emosional yang mencakup kisah heroik Baruna yang menimbulkan rasa aman dan kepedulian. Yang kedua, ada pesan moral tentang menjaga lingkungan yang mendorong tanggung jawab sosial. Yang terakhir, ada perayaan dengan marjan yang menghubungkan produk dengan kebahagiaan dan tradisi Ramadan. Kemudian, apa saja faktor psikologis yang mempengaruhi bagaimana audiens menerima dan memahami pesan dalam iklan tersebut? Yang pertama yaitu kemampuan berpikir atau kognisi. Audiens yang secara alami memiliki kemampuan kognisi dapat menganalisis elemen audiovisual dalam iklan tersebut untuk memahami serta menilai pesan yang ada dalam iklan. Kemudian, sikap kepedulian terhadap lingkungan. Audiens yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi akan meningkatkan relevansi pesan moral dalam iklan ini tentang menjaga kebersihan laut. Dan yang terakhir, emosi yang kuat. Audiens yang memiliki hubungan emosional dengan Ramadan akan lebih cenderung merespons iklan secara positif. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat peneliti dalam jurnal mengenai iklan tersebut?
Menurut peneliti, iklan marjan Baruna Sang Penjaga Samudra menunjukkan bahwa daya tarik iklan mempengaruhi sikap penonton terhadap iklan dan produk, tetapi tidak mempengaruhi minat beli. Meskipun iklan ini mengubah pandangan penonton tentang produk, itu belum cukup untuk mendorong mereka membeli. Selain itu, pesan iklan tidak mempengaruhi sikap terhadap iklan atau produk, tetapi pesan yang relevan dapat meningkatkan minat beli. Selanjutnya yaitu pembelajaran inspiratif apa yang bisa didapatkan dari iklan tersebut. Pembelajaran inspiratif yang kami dapatkan dari iklan marjan Beruna Sang Penjaga Samudra meliputi pentingnya mengaitkan produk dengan nilai sosial dan budaya untuk relevansi yang lebih besar, serta menggunakan kreativitas visual untuk menarik perhatian. Menetapkan produk dengan tradisi atau peristiwa tertentu, memahami media massa, dan menghubungkan elemen emosional dengan perilaku audiens dapat meningkatkan efektivitas iklan dan membuatnya lebih berdampak. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.